Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah, at-taharatu lis-shalah, bersuci untuk salat. Pembahasan kita masih seputar bersuci, masih seputar at-taharah. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar taharah dari najis. Taharah atau bersuci dari najis. Dan sekarang kita mulai memasuki pembahasan baru, yaitu tentang taharah dari najis. Bersuci dari hadas. Dari hadas. Ini yang akan kita bahas. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil. Cara bersucinya dengan berwudu. Kemudian yang kedua hadas besar. Bersuci dari hadas ini adalah dengan mandi. Maka pembahasan kita ke depan setelah ini yaitu tentang wudu dan hukum-hukum seputar wudu. Lalu dilanjutkan dengan mandi sebagai tata cara bersuci dari hadas besar. Kemudian tentang pengganti daripada wudu dan daripada mandi ketika tidak bisa atau tidak mendapatkan air, yaitu tayamum. Qala al-muallif Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Sami'tu an-nabiyya yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima salat apapun, pakai nakirah. Jadi maknanya salat apapun. Jadi umum maknanya. Tanpa bersuci. Ini dalil pentingnya taharah dalam sholat. Ini sekaligus dalil bahwasanya suci dari najis atau hadas merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Apa arti syarat sah sholat? Arti bahwasanya bersuci syarat sah sholat, bahwasanya sholat itu tidak sah kecuali dalam keadaan suci. Ini sekali lagi menekankan pentingnya suci atau bersuci untuk sebelum sholat, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar atau najis. Wa taharatu nau'ani. Taharah itu ada dua.
Taharatun bil ma'i, yang pertama bersuci dengan menggunakan air. Wa taharatun bis sa'idi, yang kedua bersuci dengan menggunakan tanah. Ini insyaallah akan dibahas satu persatu. Awalan at-taharatu bil ma' al-wudu wal ghusl. Yang pertama bersuci dengan menggunakan air itu ada dua. Yang pertama yaitu berwudu. Ini juga jenis bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua al-ghuslu, ya, al-ghuslu ini maknanya al-iktisal. Beda dengan al-ghuslu bi fathil ghain, itu mencuci namanya. Membasuh, mencuci itu bi fathil ghain, al-ghuslu. Tapi kalau al-ghuslu bi dhammil ghain maknanya al-iktisal, al-istihmam, mandi. Kemudian kata muallif al-wudu, pembahasan pertama adalah wudu. Setelah beliau jelaskan bahwasannya bersuci ada dua macam dengan air dan wudu, maka beliau membahas yang pertama kali beliau bahas adalah bersuci dengan air. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya bersuci dengan air itu ada dua macam, wudu dengan mandi. Maka beliau mulai dengan pembahasan bersuci dengan air, dengan jenis bersuci dengan air yang pertama yaitu wudu. Sifatuhu, sifatnya yaitu tata cara wudu. Berikut ini satu hadis yang sahih dikenal dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang merupakan satu hadis yang paling sempurna dalam membahas tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis membahas kompleks pembahasan tentang tata cara wudu yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Humran maula Utsman. Hadis ini diriwayatkan dari Humran, budaknya Utsman. Maula ini bekas budak yang dimerdekakan. Dia bisa banyak maknanya, dia bisa jadi budak atau mantan budak. Maksudnya dulunya budak tapi sudah dimerdekakan. Kita maknai pembantu saja. Dari Humran pembantunya Utsman radhiyallahu anhum. Anna Utsman ibn Affan da'a bi wudu'in fatawadda. Beliau yaitu Humran meriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan pernah memanggil biwadu, memanggil dengan wadu. Ini kalau bahasanya kita menyuruh membawakan. Da'abi itu memanggil untuk membawakan. Kayak ja'abi, datang membawa. Datang membawa. Uhdur godan ila maktabi, masalan bi kitabil fiqh. Maksudnya datang besok bawa kitab fikih. Uhdur bi. Da'abi, jadi Utsman menyuruh dia membawakan. Wadu'in bi fathil waw. Bi fathil waw maknanya adalah alat untuk berwudu. Maksudnya air. Kalau wudu bi dhammil waw artinya adalah amaliyatul wudu. Ya, wudunya itu sendiri. Tapi kalau wudu bi fathil waw maknanya alatul wudu. Air maksudnya. Jadi di sini Utsman menyuruh pembantunya ini Humran untuk membawakan air untuk berwudu. Fatawadda'a, untuk beliau berwudu. Faghassala kaffaihi thalatha marratin. Kemudian mulailah Utsman bin Affan radhiyallahu an melakukan wudunya. Pertama yang dilakukan adalah ghassala kaffaihi thalatha marrat, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ini telapak tangan. Telapak tangan itu dari pergelangan tangan ke sini, itu telapak tangan. 3 kali. 3 kali, 3 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Tsumma matmadha wastansyara. Ini 2 perbuatan. Berkumur dan memasukkan air ke hidung.
Kemudian setelah mencuci kedua tangannya 3 kali, kedua telapak tangan 3 kali, perbuatan berikutnya yaitu berkumur. Apa itu berkumur? Memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerak-gerakkannya. Jadi air sampai di mulut digerak-gerakkan, itu baru berkumur. Ya bukan cuma ditaruh, bukan. Masukkan, digerak-gerakkan. Nah. Wastansar memasukkan air ke dalam hidung. Sebenarnya stansar lebih maknanya mengeluarkan. Jadi ada sepasang, istinsak, wastinsar. Ya kan? Istinsak, wastinsar. Di sini menyebutkan istinsar, masuk di dalamnya maksudnya istinsak. Karena makna istinsar sendiri buang air dari hidung. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsak. Istinsak. Jadi memasukkan ke hidung. Apa istinsak? Istinsak itu menarik air ke dalam hidung. Jadi ditarik, ya bukan dimasukkan. Kalau dimasukkan ini ya ditarik, disedot, ditarik, disep dari hidung. Nah, baru dikeluarkan. Tata caranya bagaimana? Sebenarnya ada detailnya, tapi tata caranya ada kesempatan saya sampaikan yang ditunda ya. Tata caranya dengan menggunakan tangan kanan. Ya, berkumur dan memasukkan air ke hidung itu dengan sekali cidukan, pakai satu tangan. Ambil sebagian masukkan ke mulut, jangan dihabiskan. Sebagian tarik ke hidung dengan tangan kanan. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Bentar. Nanti ada hadisnya nanti insya Allah secara detail di belakang. Begitu diulangi sampai boleh 3 kali. Boleh 3 kali. Di sini nggak disebutkan tadi. Tapi afdolnya 3 kali. Ulangi lagi, ambil ciduk pakai tangan kanan atau kalau pakai keran neradai pakai ini. Matikan lagi ya biar nggak boros. Tinggalkan. Lebih banyak yang buang. Nah, ambil tutup lagi. Sebagian masukkan ke mulut, jangan dihabiskan. Lebih penting lagi jangan ditelan ya. Bagian dimasukkan terus sebagian diisep. Kemudian kumur dan keluarkan pakai tangan kiri. Kanan masukkan, kiri masukkan. Selesai. Selamanya 3 kali. Summa ghasala wajahu salasa marratin. Kemudian mencuci atau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Nanti secara detail wajah itu bagaimana, seperti apa. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Kemudian setelah membasuh wajah 3 kali, lalu membasuh atau mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Dan siku juga dibasuh. Siku juga ikut dibasuh. Makna sampai di sini maksudnya adalah siku juga termasuk yang dibasuh. Nah, jadi masuk dibasuh sini. Nah, dulu saya memang nggak ada tata cara membasuhnya itu nggak ada ya. Yang penting sudah terbasuh semua dengan air itu sudah cukup. Namun saya pernah diajari sama lupa ya. Guru yang mana dulu ngajarin tapi membekas sekali. Yaitu gini, ambil air pakai kiri, jangan dibuang karena membasuh. Bukan mengusap. Kalau mengusap iya, ambil air dibuang, diusapkan. Kalau membasuh tidak, air tetap ada walaupun sedikit. Kemudian dimulai dari sini. Nih. Bawah, tarik ke belakang. Bawah dulu. Sampai siku, rasa siku, puter. Nah. Kembali ke depan, ini masuk sini. Insya Allah rata. Demikian. Diulangi sampai 3 kali. Bawah dulu, puter. Nah, setelah 3 kali, baru yang kanan. Nah, itu lebih kena. Dan diusahakan untuk irit air itu di keran. Ya akhirnya lihat itu juga kebiasaan anak dulu kan. Buka keran gede langsung kocor. Lah itu boros air itu. Ambil ya sih. Ini kan buka, ambil, tutup lagi. Kan ada? Tutup lagi nih. Makanya habis terus air antum ini. 3 kali gitu. Ya betul, keran sudah dibuka full ya Bang Helmi ya, ini bagian air. Buanter airnya ya kan, padahal ini di sini banyak sini mana. Padahal yang diambil kan sedikit kan. Yang dibuang lebih banyak, 10 kali lipat. Itu kalau nggak sambil ngobrol. Summa ghasala yadahul yusra misla dzalik. Setelah tangan kanan kemudian tangan kiri sama 3 kali juga. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepala. Nah, untuk kepala diusap, wajah dan tangan dibasuh atau dicuci. Tangan ada airnya. Kalau kepala diusap,
airnya dibuang. Ambil air, kemudian dibuang airnya. Itu mengusap maknanya. Jadi cukup tangan cuma dibasahi tanpa ada air. Dibasahi, dibuang, baru diusap. Nah, dan afdalnya adalah mengusapnya seluruh kepala. Seluruh kepala. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian beliau, yaitu Utsman bin Affan, mencuci kaki kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Mencuci kaki kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang dimaksud rijl di sini, yang dimaksud rijl itu kodam. Yang dimaksud rijl di sini kodam. Apa itu kodam? Telapak kaki. Karena kalau kita bicara rijl dalam bahasa Arab itu adalah mencakup semuanya, ya kan? Panjang dari paha sampai telapak kaki itu rijl. Kemudian ada fakhid, ada sak, baru kemudian bawahnya kodam. Jadi yang dimaksud di sini adalah kodam. Jadi yang dicuci adalah telapak kaki sampai mata kaki, jangan salah. Karena kalau salah paham dulu waktu anak kecil, ketika anak pahami mencuci kaki sampai mata kaki, itu betis sampai mata kaki. Telapak kaki justru nggak dicuci. Makanya saya ingatkan di sini, takut ada yang pemahamannya kayak anak dulu, gitu kan? Makanya saya ingatkan. Ya, maksud kaki itu telapak kaki, jadi dari bawah sampai mata kaki. Nah, masing-masing lihat kaki sendiri. Jadi telapak kaki sampai ke sini. Makanya disuruh perhatikan benar-benar itu tumit, karena tumit bagian yang harus dicuci, bagian kodam, bagian kaki yang harus dicuci. Dan banyak tumit itu lewat. Nanti ada ancaman berat. Di mana Rasulullah mengatakan wailun lil aqabi minan nar, wail, celaka bagi tumit-tumit, kata Nabi sallallahu, ya kan? Neraka bagi tumit-tumit. Maksudnya tumit-tumit yang kelewat dari air wudu, nggak kena air wudu. Ini maksudnya adalah peringatan agar kita ketika berwudu benar-benar memperhatikan masalah tumit karena sering kelewat. Summa ghasalal yusra misla dzalik. Kemudian mencuci kaki kiri seperti itu juga sebanyak 3 kali. Summa qala. Kemudian setelah mengerjakan wudu, kata Humran, sahabat Utsman bin Affan berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berwudu seperti wuduku ini. Jadi ini nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berwudu ini kata Utsman, Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Summa qama faraka'a raka'atain. Kemudian dia berdiri dan melakukan salat 2 rakaat. Rukuk di sini maksudnya salat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Dalam salat 2 rakaat tersebut dia tidak berbicara dengan dirinya. Maksudnya di sini juga tahdisu nafas. Salat dengan khusyuk dia. Salatnya khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sunnah setelah berwudu itu sholat 2 rakaat. Setelah berwudu adalah sholat 2 rakaat. Qala Banu Syihabin wa kana ulama'una yaqulun. Para ulama mengatakan hadal wudu asbagu ma yatawadda bi ahadun lis-shalah. Tata cara wudu ini adalah asbag. Asbag itu akmal. Akmal, atam. Adalah tata cara wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk mengerjakan sholat. Ini cara yang benar, yang paling sempurna, lengkap begitu. Mungkin ada yang tanya tadi, kok lengkap Ustaz, lewang telinga belum diapa-apain? Gak ada telinga kan? Kemana telinga di sini nggak diapa-apain? Para ulama mengatakan karena telinga tidak disebut karena telinga masuk bagian apa? Kepala. Masuk bagian membasuh kepala.
Oleh karena itu pendapat yang rajih, mengusap telinga itu dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Karena memang bagian dari kepala. Tayyib. Syurutu sihhatihi. Syarat sahnya wudu. Tayyib. Ini adalah bagian luar atau tidak kita sebut bukan bagian dari wudu, tapi tanpanya wudu tidak sah. Ini syarat. Syarat sah wudu berarti di luar wudu, namun kalau tidak ada wudu tidak sah. Itu maknanya. Oleh karena itu ibadah-ibadah itu umumnya ada syarat, ada rukun. Syarat sama rukun itu sama-sama hal yang harus ada. Kalau enggak ada tidak sah. Tapi ada perbedaan. Bedanya syarat itu bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Tapi kalau rukun ya memang bagian dari ibadah itu sendiri. Itu bedanya. Tapi urgensinya sama. Kalau enggak ada enggak sah ibadah tersebut. Syarat itu bagian luar. Apa saja syarat sahnya wudu? Yang pertama niat. Yang pertama adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amal itu dengan niat. Dengan niat. Makanya kalau ada orang melakukan wudu, ya anak-anak seperti anak-anak ya melakukan wudu, tapi dia lakukan niatnya untuk latihan, belajar berwudu, praktek wudu, maka tidak sah wudunya. Karena memang niatnya bukan untuk bersuci dari hadas. Itu maknanya. Oleh karena itu harus ada niat. Wala yusra'u talaffuz biha. Nah, ini penting. Dan melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Melafadzkan niat tidak disyariatkan. Artinya apa makna melafadzkannya? Yaitu membacanya dengan keras. Membacanya, menyeruarakannya, melafadzkannya itu tidak disyariatkan. Kenapa? Li'adami subutiha Nabi sallallahu. Karena tidak ada ketentuannya, ketetapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak contohnya, tidak dari perbuatan beliau, tidak dari perkataan beliau, tidak pula dari ikrar, ketetapan beliau, sama sekali tidak ada dari beliau, dari sunnahnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Tidak harus dan pula tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Itu yang pertama. Yang kedua at-tasmiyah. Yang kedua at-tasmiyah, membaca basmalah. Memang masalah ini khilaf dengan para ulama. Ya, sebagian mengatakan tasmiyah itu sunnah. Nah, sebagian ini lebih keras nih, yaitu bahwasanya dia adalah syarat. Bedanya apa? Kalau sunnah, seandainya nggak baca tersah wudunya. Tapi kalau pendapat yang condong mengatakan ini adalah sunnah, syarat, kalau nggak baca basmalah tidak sah. Namun kita, bagaimana sikap kita? Tayyib, sikap kita membaca basmalah. Membaca basmalah, biasakan baca basmalah. Karena kita diajarkan agar dalam setiap mau memulai perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang penting, yang baik, ya, itu kita mulai dengan basmalah. Maka kita mau bekerja baca basmalah, mau setiap kebaikan kita baca basmalah, mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah, masa mau wudu enggak baca basmalah, itulah. Jadi dibiasakan. Jadi dibiasakan. Bagi kita pahala dan kita terhindar dari khilaf para ulama. Ini istilahnya para fuqaha adalah al-khuruj minal khilaf. Ya, lari dari khilaf, menyelamatkan diri dari khilaf. Ya sudah, baca aja bismillah. Selesai, gitu maksudnya. Nah, kenapa beliau di sini condong bahwasanya bismillah itu adalah syarat yang harus ada dan tidak sah kalau tidak baca basmalah wudunya? Berikut dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Jadi sebagaimana salat tidak sah tanpa wudu, maka wudu tidak sah tanpa membaca bismillah. Nah, baik, untuk penjelasan yang di bawahnya silakan dibaca ya yang punya kitab. Karena jelimet nanti, malah jelimet, baca sendiri aja. Di sini intinya di sini Syekh ingin menguatkan pendapatnya karena memang ada khilaf yang ketat dalam masalah ini. Ini ada dalil untuk menguatkan pendapat ini ya. Makanya kalau silakan dibaca ya sendiri. Nomor 3, di antara syarat sah wudu al-muwalat. Al-muwalat. Apa itu muwalat? Wahiyat tatabu fi ghuslil a'dha. Muwalat yaitu berurutan secara langsung dalam mencuci anggota-anggota wudu. Wa adamul fasli bainaha bi faslin tawil. Dan tidak ada pemisah antara mencuci anggota-anggota tersebut dengan pemisah waktu yang cukup panjang. Jadi mencuci atau mengusap anggota wudu ini dari satu yang kedua, yang ketiga, dari tiga yang keempat, itu berurutan secara langsung. Ya, tidak ada jarak antaranya, pemisah antaranya dalam waktu yang cukup panjang, gitu maksudnya. Ya, habis cuci muka, apa dulu ya? Habis cuci muka, jalan-jalan dulu. Ngapain dulu ya? Ngobrol dulu. Menyelesaikan pesan mie dulu gitu ya. Kemudian selesai itu lanjut ke tangan. Itu maksudnya. Jadi panjang lama. Oh, mungkin pertanyaannya ya. Berapa jarak lamanya Ustaz? Berapa jarak lamanya? Memang enggak ada ketentuan di sini, namun saya pernah baca dan pernah mendengar, lupa saya dari mana itu, sebagian kitab karena memang lumayan banyak yang tak baca dalam masalah fikih. Yaitu jaraknya adalah sampai sampai sebelum kering. Kapan anggota tersebut tidak kering, maka masih dianggap boleh melanjutkan. Contoh misalkan antum wudu di keran, baru di muka habis air ini di kerannya kan, oh mana air gitu kan, yang di situ bisa antum pindah ke sana. Nah, apa yang dia lakukan? Lanjut cuci tangan selama muka ini masih basah. Selama muka ini masih basah. Tapi kalau sampai kering tidak sah. Harus ngulang dari awal. Kalau sudah sampai kering, maka harus ngulang sampai awal. Dari awal maksudnya, dari awal maksudnya. Itu sebagian penjelasan yang saya dapatkan. Tapi intinya jangan terlalu lama jaraknya. Jangan terlalu lama jaraknya. Kalau sudah lama, ya dianggap batal wudu tersebut dan ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Ini maknanya. Li hadisi Khalid bin Ma'dan, berdasarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada seorang sahabat mengerjakan salat. Melihat seorang sahabat mengerjakan salat. Wa fi dhahri qadamihi, di bagian punggung kakinya. Berarti bagian atas ya, dari telapak kakinya, bagian atas telapak kakinya. Lam'atun, yaitu ada semacam satu lam'ah itu apa? Cahaya, apa? Kilauan. Ada satu kilauan sebesar qadrud dirham, sebesar uang dirham, uang logam. Cahaya. Maksudnya kilauan itu adalah tidak terkena air wudu. Itu maksudnya. Jadi ada sebagian kulit di kakinya itu tidak terkena air wudu. Itu kurang lebih sebesar uang logam. Lam yusibahal ma, ya, tidak terkena air. Fa amarahu an-nabiyyu an yu'idal wudu'a was salata.
Maka Nabi SAW menyuruh sahabat ini mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Rasulullah memerintahkan sahabat ini mengulang wudhunya dan sholatnya karena wudhunya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Dan Nabi menyuruh mengulang lagi, menunjukkan bahwasanya wudhunya tadi sudah batal. Wudhunya tadi sudah batal karena jarak yang sudah cukup lama. Jaraknya sudah cukup lama. Dan dalil ini sekaligus menunjukkan keharusan mualah. Ya, langsung berurutan langsung. Tidak ada jarak yang begitu lama. Karena kalau seandainya tidak disyaratkan mualah, maka Nabi tidak akan menyuruh sahabat ini untuk ulang dari awal. Tapi cukup menyuruh cuci aja kakimu untuk melanjutkan. Kan cuma kaki yang belum. Nah, gitu kan. Kan cuma kaki yang belum sempurna. Nah, ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini mengulang dari awal, menunjukkan apa? Wudhunya batal. Wudhunya batal dan harus mengulangi lagi. Nah, inilah dalil kenapa mualah itu termasuk syarat sahnya wudhu. Baik. Oh ini penjelasannya di bawahnya. Falau lam tajibil muwalatu la ajza'ahu ghuslul lam'ah. Seandainya muwalah itu tidak wajib, adanya yaitu urutan secara langsung mencuci antara satu anggota dengan anggota berikutnya itu, kalau itu memang tidak wajib, maka mencuci yang tidak terkena air itu sudah cukup. Itu maksudnya. Tapi karena itu wajib dan kalau tidak dilakukan membuat wudhu batal, maka Nabi menyuruh mengulangi dari awal. Itu maknanya. Wali annal wudu'a ibadatun yufsiduhal hadas. Dan karena wudhu itu ada suatu ibadah yang dapat dirusak oleh hadas. Fasturitatil muwalati kas sholah. Maka disyaratkanlah muwalah seperti sholat yang berurutan dan langsung tidak terpisah. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa mutawaliyan. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berwudu kecuali melakukannya dengan berurutan dan langsung. Wa amara tarikal muwalah bi adatil wudu. Nah, hadis tadi menegaskan bahwa Nabi menyuruh orang yang tidak melakukan muwalah tadi untuk mengulang wudunya dari awal, menunjukkan wudunya batal. Baik, ini adalah syarat sahnya wudu. Ada 3 berarti. Berikutnya faraiduhu, fardu wudu. Atau istilah yang lain disebut dengan arkanul wudu. Arkanul wudu. Memang sebagian ulama mengistilahkan dengan furudul wudu. Tapi sebagian juga mengistilahkan arkan. Dan arkan lebih familiar bagi kita ya. Sudah jelas kalau arkan. Tadi sudah saya singgung dari awal. Ya, surut itu sama dengan arkan. Sama-sama harus ada. Kalau tidak ada satu saja, tidak sah ibadah tersebut. Bedanya kalau rukun atau furud ini itu bagian dari ibadah itu sendiri. Bahkan merupakan seolah-olah pondasinya, bagian. Jadi kalau manusia, apa arkanul manusia? Arkanul insan, kepala, ya kaki, tangan, apa lagi? Yang kalau nggak ada nggak dikatakan manusia gitu kan. Baik. Apa saja faraidul wudu atau arkan wudu? 1 dan 2. Ghuslul wajhi wa minhul madmadatu wal istinsyaq. Yang pertama adalah mencuci wajah, membasuh wajah. Dan yang kedua termasuk mencuci wajah yaitu berkumur dan istinsyaq. Berkumur dan istinsyaq. Mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kemudian juga berkumur dan tata caranya sudah saya jelaskan. Di sini perlu saya jelaskan. Di sini sih, ya condong kepada pendapat bahwasanya berkumur dan istinsyaq itu masuk pada rukun, jadi harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Dan ini madhab Imam Ahmad. Makanya berkumur dan beristinsyaq, masukkan air ke hidung dalam wudu itu menurut pendapat ini tidak boleh tinggalkan. Namun perlu kita ketahui juga bahwasanya ada pendapat lain seperti Syafi'iyah memasukkan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu namanya masuk pada
sunnah, pada sunan. Apa itu sunnah? Sunnah wudu ya dikerjakan, dia adalah bagian yang menyempurnakan wudu, namun meninggalkannya tidak membatalkan wudu. Jadi kalau tidak dilakukan, wudu tidak batal. Jadi perbedaannya di sini. Ya, menurut mazhab Imam Ahmad, kalau antum wudu kemudian nggak berkumur, nggak sah wudunya, karena rukun. Karena rukun dan masuk kepala, ya kan? Wajah termasuk hidung dan mulut. Nah, tapi kalau melihat pendapat Asy-Syafi'iyah, termasuk Imam Asy-Syafi'i, itu sunnah. Berarti kalau nggak berkumur dan masukkan air ke hidung, wudunya tidak batal, tetap sah. Namun semuanya ulama sepakat, berkumur dan masukkan air ke hidung bagian dari wudu, bagian daripada wudu, seperti itu. Jadi perbedaan dalam menetapkan hukum. Nah, ketika kita tahu bahwasanya itu sebagian dari wudu dan semua sepakat kalau itu bagian dari wudu, maka apa sih beratnya kok kemudian kita meninggalkan? Kalau cuma masukkan air ke mulut, susahnya apa? Ya kan? Eman kita sama kotoran di mulut kita. Ya. Cuma masukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan untuk membersihkan hidung kita. Emang itu eman, sayang sekali rek upilku kan? Dibersihkan. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Termasuk rukun yaitu membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai sikunya. Yang keempat dan kelima, mashur ra'si kullihi wal udunani minar ra'si. Nah, ini dijelaskan. Yaitu mengusap seluruh kepala. Ini yang keempat, mengusap seluruh kepala, nanti dijelaskan. Jadi dari bagian depan sampai bagian belakang. Ini rukun menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh. Ya, dari depan sampai belakang ini rukun. Jadi kalau cuma nyuci sebagian tidak sah. Berdasarkan pendapat ini. Nah, dan perlu kita ketahui ada pendapat yang lain. Ya, yang kita harus hormati. Kalau memang kita berbeda pendapat. Dan silakan dibaca. Mungkin saja setelah dibaca kemudian kita condong kepada pendapat ini karena melihat dalilnya lebih kuat, ikuti. Tapi tetap menghormati pendapat yang lain karena hakikatnya kalau dalam masalah ijtihadiyah kita harus belajar dan kita mengikuti apa yang telah kita pelajari, mana yang lebih kuat berdasarkan ilmu yang kita pelajari, kita ikuti itu dan tetap menghormati saudara kita yang mengikuti pendapat yang lainnya. Hakikatnya kita katakan dengan pendapat yang kita ikuti, setelah saya belajar ini pendapat yang benar tapi mungkin salah, pendapat yang itu salah tapi mungkin benar. Ini kalau kita menghadapi suatu masalah ijtihadiyah. Oleh karena itu ketika terus kita belajar, pada suatu ketika kita dapati pendapat yang kedua kok lebih kuat, kita ikuti. Karena kita diperintahkan mengikuti ilmu, bukan hawa nafsu, bukan mengikuti kebanyakan orang. Kita ikuti pendapat tadi karena kita udah belajar. Oh, kita belajar lagi kok lebih condong ke situ. Gak apa-apa ikuti, asal berdasarkan ilmu, tapi tetap menghormati pendapat yang tadi. Begitu dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Naam. Wa minhu wal udunani minar ra'si. Ya, dan mengusap telinga itu bagian dari kepala. Sehingga mengusap telinga juga termasuk rukun. Ini sekali lagi pendapat yang ini. Baik. Yang keenam, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dalilnya ini, berikut ini dalil di mana dalil dalam Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menetapkan rukun dari wudu. Ini dalilnya satu ayat. Makanya mereka berbeda pendapat pun berangkat dari ini. Perhatikan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah-wajah kalian dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku.
Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, untuk kepala memang diusap. Lafadznya lain. Wamsahu biruusikum. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Kaki di sini dibasuh. Dari mana kita tahu dibasuh? Dibasuh apa diusap? Kan maktuf. Maktuf kemana? Maktuf kemana? Maktuf ke ru'us apa ke wujuhakum? Dari mana antum tahu? Mansub ahsan. Karena mansub. Wa arjulakum, la mansub. Kalau ke ru'us, ru'usi, majrur, paham tak? Nah, makanya dari situlah dikatakan untuk kaki itu dibasuh. Nah, maktufnya kepada wujuhakum sebagai maf'ul bih dari fi'il iksilu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini Allah menyebutkan apa saja? Wajah, membasuh wajah dan tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. 4 disebut di sini. Ya, di sini disebut 4 saja anggotanya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan selain 4 ini bukan rukun. Makanya mengeluarkan berkumur, mengeluarkan istinsyak, mengeluarkan membasuh telinga, itu tidak termasuk rukun kata sebagian ulama. Dan tetapi sebagian ulama yang mengatakan ini masuk rukun, mereka tidak memisah, tapi memasukkan mulut dan hidung masuk ke wajah. Kami mengatakan ini rukun, ini bukan berdiri sendiri. Memang tidak disebut di sini, tapi kan ini bagian wajah, masuk ke wajah. Maka jadi rukun. Gitu. Telinga juga itu rukun, memang tidak disebut dalam ayat ini. Tapi kan telinga termasuk kepala. Buktinya apa di antaranya? Buktinya ketika ngusap kepala langsung ke telinga. Nah, jadi itu. Jadi ini dalilnya menetapkan rukun itu. Satu hadis, satu ayat menyebutkan langsung semuanya. Ini cukup. Kalau antum mau baca setelah pembahasan ini ke bawah terus sampai pembahasan berikutnya ke-7, itu penegasan bahwasanya seperti yang sebut tadi, berkumur, memasukkan air ke hidung, terus telinga, itu bagian dari rukun, itu penjelasannya. Karena memang dalam masalah ini ada khilaf, maka beliau di sini ingin menguatkan dan menegaskan pendapat yang beliau ikuti. Jadi insya Allah pada pembahasan berikutnya kita lanjutkan langsung ke poin ke-7. Semoga Allah mudahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.